Hi friends, this is Andra. So in this video, we will together learn about job application letters. Jadi teman-teman, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Mengenai apa sih itu surat lamaran pekerjaan, apa komponen-komponen di dalamnya, bagaimana cara membuatnya, dan lain sebagainya. Application letter is a letter written and sent by someone who wants to work in office, company, or certain agency. Application letter including official letters. Therefore, there are certain rules that must be followed considered in writing. In other words, a job application letter is a document that contains with a resume to provide additional information about abilities and experience to the employer. Nah, teman-teman, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, atau agensi tertentu. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat resmi, sehingga terdapat aturan-aturan tertentu yang harus diperhatikan dalam penulisannya. Surat ini memberikan informasi tambahan tentang kemampuan dan pengalaman kepada pemberi pekerjaan. The main function of a job application letter is an initial assessment of whether the applicant is suitable for the position required, and at the same time, written proof that we are applying for the job. Job application also serves as a form communication between applicants and companies that contain information about applicant information, qualification, and other information related to the job proposed. Surat lamaran kerja berfungsi sebagai penilaian awal apakah pelamar cocok untuk posisi yang dibutuhkan dan sekaligus bukti tertulis bahwa kita melamar pekerjaan tersebut. Surat lamaran pekerjaan juga berfungsi sebagai bentuk komunikasi antara pelamar dengan perusahaan yang berisi tentang informasi pelamar. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa surat lamaran pekerjaan merupakan surat resmi, sehingga karakteristiknya berbeda dengan surat yang biasanya kita temui. Yang pertama, use good and correct language, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, use short, concise, clear, and unambiguous sentence, menggunakan kalimat pendek, ringkas, jelas, dan tidak ambigu. Kemudian yang terakhir, include information and personal data clearly, mencantumkan informasi dan data pribadi secara jelas, serta melampirkan dokumen seperti CV, KTP, dan dokumen lain yang digunakan sebagai persyaratan. Secara umum, ada dua jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, combined model atau surat lamaran yang dilampiri riwayat hidup, dan separate model atau surat lamaran yang terpisah dengan riwayat hidup. Maksudnya, CV tersebut dilampirkan tetapi tidak tergabung di satu lembar surat lamaran. Para pelamar biasanya menggunakan model ini karena lebih singkat sehingga halaman lamaran pekerjaan tidak terlalu panjang. Selain itu, data yang bisa ditampilkan lebih lengkap dibandingkan lamaran pekerjaan yang tergabung dengan CV. Yang pertama adalah applicant's address. Application address is a personal description, both name, address, contact number, and email, and can be left, center, or right aligned. Application's address adalah keterangan diri, yakni pelamar, baik nama, alamat, nomor kontak, dan email. Posisinya bisa rata kiri, tengah, atau kanan. Dan berikut contohnya.
Kemudian yang kedua adalah dateline. Dateline is the date of the leather. There are two styles in leather date creation, British style and American style. Dateline adalah penulisan tempat atau tanggal pembuatan surat. Posisinya bisa tengah, kiri, atau kanan. Berikut contohnya. Kemudian yang ketiga adalah inside address. Inside address is contains information about the name and complete address of the letter application. Inside address adalah informasi tentang nama dan alamat lengkap dari orang yang ditujukan surat lamaran. Kemudian yang keempat adalah salutation. Salutation. The greeting is important part of a letter. The choice of the right greeting depends on who the letter is addressed to and how formal the relationship with the recipient is. Salam adalah bagian penting dalam sebuah surat. Pilihan salam yang tepat tergantung kepada siapa surat itu ditujukan dan seberapa formal hubungan dengan si penerima. Berikut contoh expression dalam salutation. To whom it may concern digunakan apabila kamu tidak mengetahui kepada siapa surat itu ditujukan. Dear Sir or Madam digunakan apabila kamu tidak mengetahui nama dari penerima surat. Dear Mr. Fish digunakan apabila surat ditujukan kepada laki-laki. Dear Miss Fish digunakan apabila surat ditujukan kepada perempuan. Dear Dr. Fish digunakan apabila surat ditujukan kepada seorang dokter. Dear Prof. Fish digunakan apabila surat ditujukan kepada seorang profesor. Dan Dear Axel Stevens, tulis semua nama apabila kamu tidak yakin dengan gender penerima. Selanjutnya adalah opening paragraph. Pada paragraf pembuka ada beberapa hal yang harus kamu pahami. Yang pertama adalah positions. Artinya, pada paragraf pembuka, kamu menulis tentang salah satu posisi atau jabatan yang ada dalam iklan lowongan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah source of information. Artinya, pada paragraf pembuka, kamu bisa menuliskan tentang dari mana kamu mendapatkan sumber mengenai lowongan pekerjaan itu. Bagian ini sebenarnya tidak wajib dalam surat lamaran pekerjaan. Dan bagian yang terakhir adalah attachment atau lampiran. Artinya pada paragraf pembuka, khususnya pada kalimat terakhir, kamu menulis tentang data diri kamu secara detail atau spesifik. Lampiran ini dapat berupa CV, identity card, certificate, photo, and many more. Berikut contohnya. Selanjutnya adalah body paragraph. Pada paragraf isi ada beberapa hal yang harus kamu pahami. Yang pertama, educational background. Maksudnya, kamu dapat menulis tentang latar belakang pendidikan terakhir kamu. Kedua, experience. Maksudnya, pada bagian ini kamu dapat menuliskan tentang pengalaman kamu bekerja. Pengalaman ini tidak wajib dituliskan, apalagi bagi kamu yang masih menjadi status fresh graduate. Tetapi apabila kamu sudah memiliki banyak sekali pengalaman, kamu bisa menyertakannya, karena untuk peluang kamu diterima di perusahaan tersebut sangat besar. Yang ketiga adalah skills. Maksudnya pada bagian ini kamu dapat menuliskan semua kemampuan dan karakter yang kamu miliki. Hal ini memudahkan kamu untuk diterima di perusahaan yang kamu lamar. Perhatikan contoh berikut. Bagian merah adalah educational background, bagian hijau adalah experience, bagian biru adalah skills, dan bagian jingga adalah karakter. Komponen selanjutnya adalah closing paragraph. Pada paragraf penutup, hal yang harus kamu perhatikan tidaklah terlalu rumit.
Kamu cukup menulis dengan harapan bahwa kamu segera diinterview dan dites secepatnya untuk mengetahui seberapa hebat kemampuan yang kamu miliki. Lihatlah contoh berikut. Interview, negotiate, investigate my skills as soon as possible adalah bagian terpenting tentang paragraf penutup. Komponen selanjutnya adalah closing greeting. Pada salam penutup, ucapan terima kasih adalah hal yang harus ditulis. Ada dua hal yang harus diwakilkan dalam ucapan terima kasih, yaitu terima kasih atas waktu dan terima kasih atas pertimbangannya. Komponen selanjutnya adalah complimentary clause. Bagian ini sebagai penanda bahwa surat telah selesai. Terdapat sebuah koma di akhir penutup dan hanya huruf pertama yang menggunakan huruf kapital. Selanjutnya ada signature. Bagian ini adalah tanda tangan pengirim surat. Biasanya menggunakan tinta warna hitam atau biru dengan menyertakan nama lengkap pengirim surat di bawah tanda tangan. Dan komponen yang terakhir adalah enclosure atau lampiran. Jika sebuah surat berisi dokumen atau lampiran lain selain surat tersebut, penulis harus menampilkan jumlah lampiran tersebut. Nah, teman-teman, setelah mengetahui apa itu surat lamaran kerja dan apa komponen yang ada di dalamnya, agar lebih paham lagi tentang cara pembuatan surat lamaran pekerjaan, mari simak contoh berikut. Tapi sebelum itu, pastikan kamu sudah menentukan di mana kamu akan melamar pekerjaan. Dengan begitu, kamu dapat dengan mudah membuat surat lamarannya. Date line. Inside address. Salutation. Opening paragraph. Body paragraph. Closing paragraph. Complimentary clause. Sender signature and name. Enclosure. Setelah memahami cara pembuatan surat lamaran pekerjaan, mari kita belajar tentang cara membuat CV. CV merupakan sebuah dokumen untuk memberikan gambaran mengenai pengalaman secara singkat, sekaligus menjelaskan mengenai daftar riwayat hidup yang umumnya digunakan untuk bahan referensi dalam melamar pekerjaan. Full name. Profession. Contact. Education. Experience. Skills. Hobby. So friends, that was a little material about job application letters. See ya!